Pil sublimasi yang diperoleh Wen Qingxuan sebelumnya dari pil peri kupu-kupu memberikan banyak manfaat untuk rombongan Mu Chen. Long Xian mendapatkan terobosan yang macet bertahun-tahun menjadi penguasa bumi sempurna, sayangnya Mumu tidak mendapatkan itu. Selanjutnya Mu Chen dan rombongan bergegas melanjutkan ke zona perdagangan mencari informasi warisan. Tampilan kekuatan, ledakan, energi spiritual yang sekuat letusan gunung berapi berkecamuk di area perdagangan. Ruang bergetar, dan banyak wajah penguasa berubah saat mereka mundur dengan cepat. Bahkan penguasa bumi lengkap memandang Mo Xin dengan waspada. Tuan muda dari klan kuno Budur memiliki reputasi yang memang pantas. Di tengah banyak tatapan ketakutan, tatapan Mo Xin tertuju pada Mu Chen, matanya setajam elang. Pada saat berikutnya, dia melangkah keluar dan menyerang Mu Chen. Dia bergerak begitu cepat, bahkan penguasa bumi lengkap hanya bisa melihat beberapa bayangan yang samar-samar. Dia sangat cepat. Banyak penguasa terkejut dan berseru dengan keras. Ketika menghadapi kecepatan seperti itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk membela diri sebelum serangan fatal Mo Xin mendarat pada mereka. Kamu tidak cukup layak bahkan untuk berbicara dengan Mu Chen. Menghadapi Mo Xin, yang menyerangnya dengan cepat, Ling Xi adalah orang pertama yang membalas dengan marah. Jika mereka harus membandingkan status mereka, Mu Chen tidak kalah dengan Mo Xin di klan kuno Budur. Namun, jelas bahwa Mo Xin membenci Mu Chen, berdasarkan nadanya yang menghina. Jadi, wajah Ling Xi menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, bintang yang tak terhitung jumlahnya meleleh ke angkasa dan susunan spiritual segera terbentuk, menyelimuti Mo Xin di dalamnya. Mengaum. Dalam larik spiritual, energi spiritual yang kuat berkumpul dengan cepat, lalu terwujud menjadi naga singa. Saat naga singa meraung, aumannya memancarkan aura ganas. Kemudian, naga singa energi spiritual tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir, lalu menyerang Mo Xin dengan ganas. Arai spiritual, trik yang begitu remeh, menghadapi naga singa yang sedang menyerang, Mo Xin tersenyum mengejek. Kemudian, tanpa henti, dia memberikan pukulan. Energi spiritual yang mengamuk berkumpul di tinjunya, sementara lingkaran cahaya cemerlang namun berbahaya berkedip-kedip di sekitarnya. Ledakan, pukulan brutal Mo Xin mendarat di kepala naga singa. Saat energi spiritual bergetar, ruang itu hancur. Kemudian, naga singa yang ganas itu meledak dan langsung berubah menjadi titik cahaya. Susunan spiritual yang didirikan Ling Xi dengan tergesa-gesa jelas bukan ancaman bagi Mo Xin. Karena kau sangat ingin membela dia, aku akan berurusan denganmu dulu. Setelah menyelesaikan naga singa dengan mudah dengan satu pukulan, Mo Xin kemudian berteleportasi melalui ruang angkasa dan muncul di hadapan Ling Xi. Pukulan lain yang diresapi dengan energi spiritual yang menakutkan melonjak ke dada Ling Xi. Niat membunuh berkecamuk di mata Mo Xin. Jelas bahwa dia sebenarnya bermaksud untuk menyakiti wanita ini. Serangan Mo Xin sangat cepat dan kejam, dibandingkan dengan lawan Ling Xi sebelumnya, Wu Tong, dia jelas berada di kelasnya sendiri. Merasakan pukulan energi spiritual yang mendominasi mendekatinya, alis Ling Xi bersatu. Dia kemudian membentuk banyak segel energi spiritual, karena dia tidak berniat untuk mengambil posisi bertahan. Ling Xi tahu bahwa begitu dia mengaktifkan kartu truf arai spiritual ini, bahkan Mo Xin harus membayar harga tinggi. Tentu saja, dia juga akan terluka parah setelah menerima pukulan Mo Xin. Ini adalah pertarungan yang akan menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Namun, tepat ketika serangan Mo Xin mendekati Ling Xi, sebuah lengan meraih pergelangan tangan Ling Xi dari belakang. Dengan goyangan lembut, lengan ini mendorong Ling Xi kembali ke tempat yang aman. Pada saat yang sama, Mu Chen bergegas keluar dari belakangnya, seperti citah berburu mangsa. Aura tidak menyenangkan muncul di tatapannya saat dia menyerang Mo Xin. Akhirnya, tidak lagi bersembunyi di belakang seorang wanita. Melihat Mu Chen, seringai mengejek Mo Xin semakin intens. Namun, serangannya tidak melemah, karena fluktuasi energi spiritual di sekitar tinjunya menjadi lebih ganas. Jelas bahwa dia bermaksud membunuh Mu Chen dengan satu pukulan. Mu Chen tanpa ekspresi, sementara pagoda kristal muncul di matanya. Energi spiritual di dalam tubuhnya beredar dan meningkat, dan energi seperti kristal melonjak di tubuhnya seperti banjir. Di hadapan pukulan kuat Mo Xin memberikan pukulan sebagai balasannya. Energi spiritual seperti kristal berkumpul di tinjunya, menyebabkan seluruh lengannya mengkristal, sementara fluktuasi yang tidak bisa dihancurkan mengguncang seluruh ruang.
Cahaya kristal yang memancar beriak dengan fluktuasi mistis, yang bahkan energi spiritual di langit dan bumi tidak berani mencemari. Memang itu pagoda suci. Setelah melihat ini, tatapan Mo Xin berkedip. Di klan kuno Budur, hanya pagoda suci yang memiliki segel cahaya yang murni dan kuat. Begitu seseorang melakukan kontak dengannya, energi spiritual di dalam diri mereka akan segera disegel. Tapi, tidak ada gunanya melawanku. Mo Xin mendengus dingin, sementara cahaya hitam muncul di matanya. Di dalam cahaya hitam, pagoda muncul. Namun, pagoda ini gelap gulita. Ini adalah pagoda gelap. Itu mirip dengan pagoda suci dan sangat langka di klan kuno Budur. Hanya garis keturunan paling murni dari garis keturunan Mo yang bisa mengolahnya. Pagoda gelap ini juga memiliki kekuatan penyegelan. Itu tidak secerah dan semurni pagoda suci, tapi lebih ganas. Cahaya gelap melonjak di sekitar Mo Xin saat lengannya berubah menjadi warna hitam pekat. Asap hitam samar tertinggal di sekelilingnya juga, yang tampaknya sangat korosif. Saat gumpalan itu melayang di udara, bahkan ruang di sekitarnya pun terkorosi. Jatuh, tinju yang mewakili terang dan gelap bertabrakan secara brutal satu sama lain. Cahaya gelap dan cahaya kristal yang kuat meletus dan mencoba melahap satu sama lain. Tanah di bawah kaki mereka mulai runtuh, sementara retakan besar seperti jaring laba-laba menyebar di tanah. Gelombang kejut energi spiritual yang liar dan tak tertandingi menyapu seluruh ruang, sementara tubuh Mu Chen dan Mo Xin bergetar. Mu Chen mundur selusin langkah saat batu-batu besar di belakangnya hancur menjadi debu. Kamu hanyalah penguasa duniawi atas, namun kamu berani melawanku. Mo Xin, yang hanya mundur beberapa langkah, sekarang berada di atas angin dalam bentrokan langsung ini, jadi dia menyeringai dingin. Berdengung. Namun, saat dia selesai berbicara, dia bisa merasakan fluktuasi menyebar dari sisi kanannya. Pada saat itu, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul, sementara pukulan mengancam yang berkilauan dengan cahaya kristal yang kuat menyerbu ke arahnya. Serangan mendadak ini membuat Mo Xin lengah. Karena Mu Chen jelas sudah mundur, dia harus bertanya-tanya. Siapa yang bisa menyerang saya? Saat pikiran aneh ini melintas di benaknya, Mo Xin tidak berhenti. Dia memberikan pukulan dengan telapak tangannya secara refleks, yang berbenturan secara brutal dengan kepalan kristal. Ledakan. Dalam bentrokan ini, bagaimanapun, Mo Xin berada di ujung kekalahan. Telapak tangannya bergetar saat dia terbang mundur. Adegan itu agak memalukan. Saat dia mundur, ekspresi Mo Xin gelap. Sok berkedip dalam pandangannya, karena dia bisa merasakan bahwa itu masih Mu Chen yang telah memukulnya. Bagaimana bisa ada dua Mu Chens? Kengerian berkembang di hati Mo Xin. Dia sangat bingung. Tidak mungkin, masih ada satu lagi. Pada saat ini, Mo Xin merasakan fluktuasi energi spiritual lain di belakangnya. Muridnya berkontraksi, tetapi dia tidak punya waktu untuk bersikap defensif. Dia kemudian bisa merasakan bahwa energi spiritual agresif yang tak tertandingi baru saja membombardirnya dari belakang. Ledakan. Pada saat itu, kekuatan yang mengerikan meledak, menyebabkan tubuh Mo Xin terbang mundur seperti bola meriam. Tubuhnya menyeret jejak panjang di reruntuhan saat itu pergi, dan seluruh sosoknya terkubur di dalamnya begitu mendarat. Seluruh area perdagangan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. The Sovereigns di kerumunan saling memandang, semuanya terguncang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa konfrontasi mereka akan berakhir seperti itu. Dalam bentrokan pertama, jelas bahwa Mu Chen berada di ujung kekalahan. Namun, tidak ada yang mengharapkan dua Mu Chen lainnya, yang identik dengan Mu Chen baik dalam penampilan dan kekuatan, muncul untuk mengalahkan Mo Xin dengan cara yang memalukan. Klon energi spiritual apa itu? Mereka sekuat pengguna aslinya. Salah satu penguasa bertanya-tanya dengan keras. Mereka menatap ketiga sosok itu dengan ngeri. Mereka kagum melihat bahwa ketiga Mu Chen identik dalam hal aura, dan mereka semua memiliki fluktuasi energi spiritual kuat yang serupa. Di kejauhan, King Xuang dan King Ling, yang dengan cemas mengamati pertempuran, terdiam. King Ling tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya, sementara ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Hasil ini sungguh tak terbayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa dengan klon energi spiritualnya? King Ling menatap pemandangan itu dengan mata lebar. Ekspresi dingin King Xuang juga mengungkapkan keterkejutannya saat ini, tetapi dia segera pulih darinya. Dia kemudian menatap Mu Chen dengan penuh arti di lapangan dan berkata dengan mencela diri sendiri, sepertinya kita semua telah salah.
Dia bukan penguasa bumi atas yang sederhana. Dengan dua klon energi spiritual ini dengan kekuatan yang sama, bahkan jika Mu Chen hanya penguasa bumi atas, efektivitas tempurnya sekarang sama sekali tidak kurang dari penguasa bumi lengkap. Tidak heran, dari awal hingga akhir, bahkan ketika dihadapkan dengan permusuhan Xuan Luo dan Mo Xin, Mu Chen masih memiliki penampilan yang tenang. Ternyata dia punya modal untuk bersaing dengan mereka selama ini. Memikirkan hal-hal ini, dia menyadari bahwa itu bodoh karena dia ingin melindunginya, yang sekarang tampak seperti lelucon. King Ling cemberut, karena dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, melihat tiga sosok di medan perang, dia tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat yang sama, ke arah lain, Xuan Luo menatap medan perang. Dia yang paling tenang karena dia sudah tahu tentang informasi Mu Chen. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa Mo Xin secara tak terduga dikalahkan olehnya. Namun, saat matanya menatap kedua inkarnasi, cahaya keserakahan dan panas yang tidak dapat dibatalkan memenuhi matanya. Dia kemudian bergumam, memang Ki menuju Tritunggal, pelaku ini memang beruntung. Tapi, saat kau jatuh ke tanganku, kekuatan super langka ini akan segera menjadi milikku. Petik 2. Konflik. Karena hasil yang tidak terduga, area perdagangan yang semula berisik menjadi sunyi. Tatapan heran berlama-lama di Mu Chen saat mereka menilai dia. Beberapa tim dan penguasa yang telah meremehkan Mu Chen sebelumnya sekarang tampak serius saat mereka meliriknya dengan hati-hati. Benar saja, bagaimana orang yang datang ke Teluk Suci kuno bisa menjadi lemah. Ledakan. Saat tatapan banyak orang berkedip-kedip, reruntuhan yang menutupi Mo Xin tiba-tiba pecah. Puing-puing berserakan saat sosok suram perlahan melangkah keluar. Mo Xin memancarkan aura yang sangat tidak menyenangkan saat dia memelototi Mu Chen dengan niat membunuh. Mo Xin jelas tidak berpikir bahwa dia akan menjadi sangat dipermalukan dalam konfliknya dengan Mu Chen. Di matanya, Mu Chen selalu tidak lain adalah pelaku tidak berdiri. Meskipun ibunya menikmati status tinggi di klan kuno Budur, mereka telah dipisahkan satu sama lain sejak kecil. Dengan demikian, Mu Chen tidak menikmati sumber daya klan kuno Budur. Oleh karena itu, Mo Xin menghina Mu Chen dari lubuk hatinya. Sekarang, dia telah membayar harga karena meremehkan Mu Chen. Di matanya, pelaku yang seharusnya rentan ini membiarkan dia merasakan pahitnya buah kekalahan. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Kamu benar-benar mengejutkanku. Mo Xin menyeka bekas darah di sudut mulutnya, menatap Mu Chen dengan dingin. Setelah kekalahan ini, Mo Xin akhirnya mulai menganggap serius pelaku klan kuno Budur ini. Mu Chen menyipitkan matanya. Mo Xin bisa menjadi tuan muda dari klan kuno Budur karena dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Setelah menderita kekalahan sebelumnya, dia benar-benar bisa menahan amarah di hatinya dan menghadapi lawannya dengan serius. Orang seperti itu benar-benar merepotkan. Mu Chen juga tahu bahwa Mo Xin bisa sangat malu sebelumnya karena dia tertangkap basah oleh Ki ke Trinity. Sekarang setelah dia siap, tidak akan mudah baginya untuk mencapai hasil seperti itu lagi. Mu Chen tidak menyesal sedikit pun meskipun ini. Meskipun Mo Xin tidak penurut, jika itu terjadi, Mu Chen tidak akan takut sama sekali. Aku khawatir kejutanmu baru saja dimulai. Mu Chen tersenyum acuh tak acuh. Niat membunuh Mo Xin sedang dingin sekarang, tapi dia tidak menunjukkan rasa mundur. Suasana konfrontasi yang mencekam membuat penonton merasa ketakutan. Melihat ini, Mu Chen bertekad bentrok dengan Mo Xin. Oh, maka saya sangat ingin melihatnya. Sadar akan provokasi Mu Chen, Mo Xin tersenyum dingin. Pada saat berikutnya, beberapa lampu berkedip saat tiga penguasa bumi lengkap muncul. Mereka jelas penguasa klan kuno Budur yang merupakan bawahan Mo Xin. The Sovereigns of Budur Ancient Clan meraung ke arah Mu Chen dengan agresif. Pelaku Mu Chen, keberanianmu. Beraninya kau tidak menghormati tuan muda Mo Xin. Menyerah sekarang. Petik 2. Namun, saat mereka meraung, Long Xiang, yang berdiri di belakang Mu Chen, memelototi mereka dengan marah saat dia menjawab, dari mana lalat ini berasal. Berani-beraninya Anda berteriak pada tuan muda saya. Petik 2. Tuan muda, apakah pelaku berhak menjadi tuan muda? Long Xiang, tampaknya semakin banyak kamu berlatih selama bertahun-tahun, semakin kamu mengalami kemunduran. The Complete Earthly Sovereigns tampaknya mengetahui Long Xiang saat mereka mengejeknya. Mengapa kita tidak berjuang untuk melihat apakah saya sudah mundur atau tidak? Long Xiang tersenyum ganas saat dia mengepalkan tinjunya.
Energi spiritual seperti badai yang kuat mengamuk. Lengkap penguasa duniawi. Anda telah menembus ke peringkat itu. Merasakan energi spiritual yang meletus di dalam Long Xian, penguasa bumi lengkap tercengang. Sejauh yang mereka tahu, Long Xian telah terputus dari sumber daya pelatihan dalam klan bertahun-tahun yang lalu dan benar-benar terpinggirkan. Dia telah melayang-layang di sekitar pangkat setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi selama bertahun-tahun dan belum sepenuhnya turun tangan. Dia hanya mengikuti pelaku itu untuk waktu yang singkat dan benar-benar menyelesaikan terobosan. Wajah cantik Ling Xi menjadi dingin. Melambaikan tangannya, segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya bersinar seperti bintang, meleleh dengan cepat ke ruang sekitarnya. Setelah pertarungan meletus, mereka dapat segera berubah menjadi formasi spiritual. Luo Li berdiri di samping Mu Chen dengan cahaya spiritual melonjak di matanya. Meskipun dia hanya seorang penguasa duniawi rendah, dia sepertinya memancarkan aura berbahaya. Kedua tim pada saat ini sedang berselisih, dan pertempuran sengit akan segera terjadi. Tim di sekitar mundur diam-diam untuk mencegah diri mereka terlibat. Namun, saat suasana di antara kedua sisi menjadi semakin tegang, suara yang tajam tiba-tiba terdengar. Mu Chen. Kerumunan kemudian melihat tim lain memotong konfrontasi saat mereka berdiri di sisi Mu Chen, menatap Mo Xin dan partainya dengan iri. Itu adalah tim Wen Qingxuan yang telah pergi untuk mengumpulkan intelijen sebelumnya. Tim Wen. Mo Xin melihat Wen Qingxuan dan yang lainnya saat dia mengerutkan kening. Rupanya, dia tidak menyangka Mu Chen akan berkenalan dengan Wen. Namun, di antara Wen Qingxuan dan partainya, hanya Wen Ziyu yang melangkah ke pangkat penguasa bumi lengkap. Karena itu, Mo Xin tidak takut pada mereka. Namun, suasananya tiba-tiba terganggu, jadi Mo Xin perlahan-lahan menjadi tenang. Jelas bahwa ini bukan waktunya untuk bentrok dengan Mu Chen. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah menyadari bahwa Mu Chen, yang tampaknya hanya penguasa bumi atas, jauh lebih kuat dari rata-rata penguasa bumi lengkap. Selain itu, Mo Xin memiliki kecurigaan serius bahwa Mu Chen juga memiliki kartu yang lebih kuat di lengan bajunya. Jika spekulasinya benar, bahkan jika dia menang dan memusnahkan tim Mu Chen, dia akhirnya akan membayar harga yang mahal. Dikelilingi oleh serigala di sini, di kejauhan ada juga Xuan Luo, yang diam-diam mengamati. Begitu dia menemukan kesempatan itu, Mo Xin tidak ragu bahwa Xuan Luo akan menidurinya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, semua kerja kerasnya akan menguntungkan Xuan Luo sebagai gantinya. Ini adalah sesuatu yang tidak disukai Mo Xin jika terjadi. Menekan niat membunuhnya, Mo Xin menarik napas dalam-dalam. Dia menyembunyikan aura pembunuhnya saat matanya menatap Mu Chen dengan dingin. Aku akan membawamu kembali ke klan kami dan menyerahkanmu kepada ketua-tetua agar dia bisa berurusan denganmu. Jadilah tamuku, Mu Chen mencibir dengan dingin. Mo Xin menatap Mu Chen dan berbalik untuk pergi dengan lambaian lengan bajunya. Para penguasa klan kuno Budur saling memandang, tampaknya tidak menyangka Mo Xin, yang merupakan anggota generasi muda yang kuat di klan, akan dipermalukan di depan pelaku. Dia bahkan harus menahan amarahnya dan mundur untuk saat ini. Mereka saling memandang saat mereka berpikir, dia memang layak menjadi putra King Yanjing. Untungnya, dia adalah pelakunya. Jika tidak, selain Xuan Luo, dia akan menjadi pesaing kuat lainnya. Mereka kemudian mengikuti Xuan Luo dan mundur dengan cepat. Perang yang akan pecah memiliki awal yang berani tetapi akhir yang lemah. Banyak tim di sekitar merasakan kekecewaan. Bagaimanapun, jika kedua harimau itu bertarung satu sama lain, salah satunya pasti akan terluka, dan mungkin mereka masih bisa mengambil beberapa peluang ketika saatnya tiba. King Xuang dan King Ling juga akan pergi. Mereka tidak memiliki ide untuk menyapa Mu Chen. Dari sikapnya yang suam-suam kuku, terlihat jelas bahwa dia memiliki niat buruk terhadap mereka. Tapi saat mereka berbalik, mereka merasakan pandangan yang jauh dari Mu Chen. Dia menatap King Xuang, mengangguk sedikit sebagai bentuk pengakuan. Rupanya, dia menyadari sikap membantu mereka sebelumnya. Meskipun Mu Chen menjauh dari klan kuno Budur, dia tidak harus melawan niat baik King Xuang dan King Ling. King Xuang mengangguk lembut pada Mu Chen, lalu pergi bersama King Ling dan yang lainnya. Di kejauhan, Bai Siner berkata, "Ayo pergi, tidak ada lagi kesenangan." Xuan Luo tersenyum saat dia menoleh padanya. "Nona Siner, ada informasi yang saya khawatir Anda akan sangat tertarik." Bai Siner mengedipkan mata cerahnya saat dia terkikik. "Apakah ini tentang 4 penguasa surgawi ilahi?"
Xuan Luo tersenyum tetapi tidak menjawab saat dia berbalik untuk pergi. Bai Siner menyeringai saat dia mengikuti. Mu Chen memperhatikan karakter ini pergi, dan kemudian tinjunya mengepal di sekitar chip tembaga misterius. Dilihat dari situasi sebelumnya di mana Mo Xin tiba-tiba menyerang, dia pasti merasakan sesuatu dari chip tembaga ini. Namun, itu pasti tidak sekuat bersentuhan dengannya. Kalau tidak, Mo Xin tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Dari keadaan ini, pasti ada hubungannya dengan klan kuno Budur, mungkin terkait dengan informasi dari leluhur Budur. Saya pikir saya harus mempelajarinya kapan-kapan, pikir Mu Chen dalam hati. Mu Chen, kemanapun Anda pergi, masalah mengikuti. Wen Qingxuan menggoda. Mereka baru saja berpisah untuk waktu yang singkat, dan Mu Chen berada di tengah badai lain. Mu Chen tersenyum dan berkata, bagaimana hasilnya? Apakah sudah ada kabar? Petik 2. Apa yang dia tanyakan? Tentu saja, adalah tentang sisa-sisa dari 4 penguasa surgawi ilahi, tapi itu adalah pertanyaan biasa. Dia tidak menyangka Wen Qingxuan bisa mendapatkan informasi penting dalam waktu sesingkat itu. Namun, yang mengejutkan, Wen Qingxuan mengangkat dagunya. Betulkah? Mu Chen terkejut. Efisiensi ini terlalu tinggi, bukan? Wen Qingxuan mengangguk dengan serius. Menurut berita, akan ada jemaat di kota besok, dan pada saat itu, informasi akurat tentang 4 penguasa surgawi ilahi akan diumumkan. Dipublikasikan ke publik. Mu Chen mengerutkan kening. Mengapa seseorang bersedia membocorkan informasi yang begitu berharga? Tentu saja ini tidak akan gratis. Wen Qingxuan tersenyum dan kemudian mengulurkan 5 jari ramping ke arah Mu Chen. Tiketnya adalah 50 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Qin Bubai, Mu Chen dan partainya tidak menyerahkan 50 juta tetes cairan spiritual sovereign seperti yang disebutkan Wen Qingxuan. Ketika mereka tiba di sidang, para penjaga di alun-alun telah mengizinkan mereka masuk setelah mengkonfirmasi identitas mereka. Kemudian, di aula yang bobrok, mereka melihat beberapa tim berbeda berkumpul. Tim-tim ini semuanya memiliki susunan pemain yang kuat, dan masing-masing dari mereka memiliki setidaknya 1 penguasa bumi lengkap. Di antara mereka, dia tidak terkejut melihat Mo Xin, serta Xuan Luo dan Qingxuan. Sepertinya 50 juta tetes tiket sovereign spiritual liquid adalah tipuan untuk menghalangi beberapa tim yang ingin mendapat untung pada saat sulit bergabung. Setelah melihat adegan ini, Mu Chen akhirnya memahami situasi saat ini. Namun, apa tujuan pemrakarsa? Untuk mengumpulkan semua tim ini dan berbagi informasi. Mu Chen mengerutkan kening saat alisnya bersatu. Dia pasti bertanya-tanya, dalam keadaan normal, jika pemrakarsa benar-benar mengetahui informasi tersebut, mengapa dia tidak memimpin tim untuk berburu harta karun, alih-alih mengumumkannya kepada publik dan menarik lebih banyak pesaing. Mu Chen, Luo Li, dan Wen Qingxuan saling memandang, sedikit keraguan di mata mereka. Ketika mereka mencoba memilah-milah kebingungan mereka menemukan tempat di aula di mana mereka bisa menunggu dengan tenang. Bagaimanapun, keraguan ini secara alami akan terpecahkan saat pemrakarsa muncul. Saat mereka menunggu, masih ada beberapa tim kuat yang memasuki aula. Pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba di aula utama. Mereka kemudian melihat sesosok tubuh, yang dikelilingi oleh prosesi, berjalan perlahan menuju aula. Ketika pria itu muncul, semua mata di aula segera terfokus padanya. Mu Chen juga mendongak dan melihat seorang pria tinggi dengan tubuh lebar, yang memiliki senyum cerah di wajahnya. Namun, kilatan licik sesekali di matanya mengungkapkan bahwa dia memiliki kualitas yang luar biasa. Selain itu, Mu Chen juga bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang dia pancarkan. Meskipun mereka tidak jelas, mereka pasti adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh penguasa bumi lengkap biasa. Jelas, pria ini tidak sederhana. Haha, sepertinya semua orang telah tiba. Saya Qin Bubai dari 3 sekte suci. Pria itu memandang semua orang di aula dan tertawa. 3 sekte suci. Tatapan Mu Chen berkedip, dan dia tampak terkejut. Dia telah mendengar tentang 3 sekte suci sebelumnya. Dikatakan bahwa itu adalah salah satu kekuatan tertinggi di dunia, yang memiliki peringkat kelas 1. Ini karena sekte itu memiliki 3 penguasa surgawi. Selanjutnya, penguasa ini adalah penguasa surgawi tingkat dewa yang sah. Saat Mu Chen melihat sekeliling, jelas terlihat bahwa semua tim lain akrab dengan Qin Bubai dan menghormatinya. Qin Bubai ini adalah murid utama dari 3 sekte suci.
Dia sangat berbakat dan sekarang berada di puncak penguasa bumi penuh. Dia sangat kuat dan memiliki reputasi besar di dunia seribu besar, Wen Qingxuan berbisik kepada Mu Chen. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen mengangguk. Tidak heran jika Qin Bubai masih tetap tenang, bahkan dalam menghadapi adegan ini. Tampaknya Mu Chen adalah banyak pria berbakat yang masih bersembunyi di Teluk Suci kuno. Saudara Qin, tidak perlu dikatakan lagi, kamu harus tahu untuk apa kita di sini. Jika Anda benar-benar tahu tentang 4 relik leluhur, beritahu kami, Xuan Luo tersenyum dan berkata. Begitu Xuan Luo berbicara, banyak tim menanggapi dan menganggukkan kepala setuju. Qin Bubai juga tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berkata, Tuan-tuan, saya tahu informasi tentang relik 4 leluhur, serta lokasi tepatnya. Aula turun ke dalam keheningan, saat banyak orang memandang Qin Bubai, api berkobar di tatapan mereka. Namun, lebih banyak orang yang ragu. Jelas, mereka bertanya-tanya apakah ini benar, karena mereka bertanya-tanya mengapa Qin Bubai mengumumkan informasi seperti itu secara terbuka. Semua orang pasti bertanya-tanya mengapa, jika saya tahu tentang 4 relik leluhur, saya tidak hanya membawa tim ke harta karun daripada mengumumkannya secara terbuka. Melihat kerumunan, Qin Bubai tersenyum. Dia kemudian melanjutkan, ini sangat sederhana, hanya dengan 3 sekte suci, kami tidak cukup kuat untuk melakukan hal seperti itu. Informasi mana dari 4 leluhur yang Anda miliki? Seseorang di antara kerumunan itu bertanya. 4 leluhur adalah 4 penguasa surgawi ilahi yang telah jatuh di Teluk Suci kuno pada zaman primordial. Leluhur Budur dan Roh Agung leluhur ada di antara mereka. Qin Bubai tersenyum. Saya tidak berbicara tentang informasi hanya 1 leluhur, tetapi dari semua 4 leluhur, karena, saat ini, 4 relik leluhur muncul bersama. Wow, ada keributan di aula, dan banyak penguasa tampak tidak percaya. Peninggalan 4 leluhur sangat sulit ditemukan, karena mereka tampaknya selalu bergerak dan memiliki semacam spiritualitas, yang membuatnya sulit untuk menemukannya. Sekarang, Qin Bubai baru saja mengatakan bahwa 4 relik leluhur telah muncul bersama. Tidak ada keraguan tentang ini. 4 relik leluhur memiliki keinginan mereka sejak mereka masih hidup. Karena itu, bukan tidak mungkin mereka bisa berkumpul lagi karena suatu hal, jelas Qin Bubai. Alasan apa? Tatapan Mu Chen berkedip saat dia bertanya. Qin Bubai melirik Mu Chen, tetapi tidak meremehkannya hanya karena dia hanya seorang penguasa bumi atas. Dia pasti sudah tahu tentang konfrontasi Mu Chen dan Mo Xin kemarin. Apalagi di Teluk Suci kuno ini, yang dapat menyebabkan keinginan keempat leluhur untuk melihat sesuatu dan berkumpul bersama untuk menangani. Qin Bubai bertanya. Mendengar kata-kata Qin Bubai, Mu Chen merenungkan masalah tersebut sebelum menjawab perlahan, 4 kaisar iblis surga yang telah jatuh. Kakakmu benar. Memang benar bahwa 4 relik kaisar iblis surga telah bentrok bersama dengan relik 4 leluhur. Qin Bubai terlihat serius saat dia membuat pengumuman. Setelah mendengar ini, tidak hanya wajah tim biasa, tetapi bahkan wajah Xuan Luo, Mo Xin, dan yang lainnya semuanya berubah. Oleh karena itu, meskipun 4 leluhur dan 4 kaisar iblis surga telah jatuh, keinginan yang tersisa masih menganggap yang lain sebagai musuh besar. Sekarang setelah mereka berhubungan satu sama lain, wajar untuk memanggil teman mereka untuk membantu menghapus sisa keinginan pihak lain. Pencerahan baru saja menyingsing pada Mu Chen. Ketika saya pertama kali memasuki Teluk Suci kuno, saya bertemu dengan badai angin luar angkasa, yang mengirim saya jauh ke suatu tempat secara acak. Tempat saya berakhir adalah situs relik 4 leluhur. Ketika saya mencoba untuk masuk, saya dihalangi oleh sebuah surat wasiat, yang sekarang saya tahu adalah kehendak salah satu dari 4 leluhur. Dia mengatakan kepada saya bahwa, untuk memasuki reruntuhan, saya perlu menemukan lebih banyak penguasa. Qin Bubai tersenyum pada kerumunan, lalu menambahkan, jadi, inilah tujuan saya. Mengapa keinginan 4 leluhur berusaha mengumpulkan begitu banyak orang? Mo Xin bertanya. Tatapan Mu Chen menyapu Mo Xin saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, karena kehendak Kaisar Iblis Surga juga akan menarik banyak orang kuat dari ras ekstrateritorial. Saya pikir tujuan mereka juga sama. Mereka berniat untuk benar-benar memusnahkan sisa-sisa keinginan 4 leluhur. Petik 2. Mendengar ini, banyak murid penguasa tidak bisa membantu tetapi menyusut, karena mereka bertanya-tanya. Jadi, jika kita ingin mendapatkan warisan 4 leluhur kali ini, apakah itu berarti harus bertarung dengan orang-orang kuat dari ras ekstrateritorial? Juga memikirkan hal ini,
Mu Chen cukup tenang. Bagaimanapun, dia sudah bertemu si Tianyu, yang merupakan anggota dari klan Iblis Mayat. Jelas bahwa si Tianyu adalah anggota ras ekstrateritorial yang menyelinap ke Teluk Suci kuno. Ini masalah yang cukup besar. Mu Chen menghela nafas pelan. Di masa lalu, ada beberapa kasus di mana penguasa 1000 dunia bentrok dengan ras ekstrateritorial ketika Teluk Suci kuno pertama kali dibuka. Namun, pertempuran seperti itu hanya terjadi ketika tim sedang mencari harta karun dan bertemu satu sama lain dalam prosesnya. Tapi, kali ini, jika mereka ingin mendapatkan harta karun terbesar, mereka harus bertarung sampai mati. Luo Li, Ling Xi, dan Wen Qingxuan semuanya mengangguk dan tampak serius. Apa yang awalnya hanya perburuan harta karun sederhana sekarang telah berubah menjadi konfrontasi penuh antara generasi muda dunia 1000 besar dan ras ekstrateritorial. Karena anggota ras ekstrateritorial pasti aneh dan sangat kuat, bentrok dengan mereka akan sangat berbahaya. Namun, Mu Chen tidak memiliki gagasan sedikit pun untuk menyerah. Selama dia bisa mendapatkan salah satu dari 36 volume kekuatan super langka, 8 budur, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya besar, itu layak dicoba. Di aula utama, penguasa dari tim lain, yang semuanya memiliki kepercayaan pada kekuatan mereka sendiri, semua memasang tatapan tajam. Ini adalah warisan dari penguasa surgawi ilahi. Warisan ini, jika tidak berada di tempat seperti Teluk Suci kuno, tidak akan menyisakan ruang bagi mereka untuk ikut campur. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka mungkin bisa melangkah ke peringkat penguasa surgawi, sehingga menjadi puncak dari 1000 dunia besar ini. Bagaimanapun, menjadi penguasa surgawi adalah impian dari penguasa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Qin Bubei melihat ke aula yang tenang. Saat berikutnya, dia tersenyum lembut dan berkata, jika ada yang tidak berniat mendapatkan warisan 4 leluhur, Anda dapat pergi sekarang. Tak seorang pun di aula itu bergerak sedikit pun. Ini karena sebagian besar penguasa yang bisa datang ke Teluk Suci ini cukup percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, dalam menghadapi musuh dari 1000 dunia besar, sepertinya tidak ada alasan bagi siapapun untuk mundur sekarang. Qin Bubei menunggu dengan tenang beberapa saat. Kemudian, setelah melihat tidak ada yang berhenti, senyum muncul di wajahnya. Suaranya kemudian berdering di seluruh aula, karena tidak ada yang memilih untuk berhenti, maka persiapkan hari ini. Besok, kita akan menuju ke 4 relik leluhur. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, banyak tatapan penguasa menjadi panas. Jelas bahwa mereka sudah mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. 4 menara suci. Keesokan harinya, titik kumpul di kota itu tiba-tiba menjadi sangat ramai. Banyak penguasa benar-benar berangkat bersama. Setelah berkumpul di luar kota, mereka membumbung tinggi ke langit dan berangkat ke kejauhan. Gerakan berskala besar ini tidak diragukan lagi mengejutkan banyak kelompok di titik kumpul, karena beberapa dari mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam sidang. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang 4 relik leluhur, dan bahkan lebih sulit untuk menemukan penyebab dari Hoha besar tersebut. Namun, ada juga beberapa tim cerdas yang bergerak cepat, bertahan di belakang grup besar. Adapun ekor ini, pasukan besar di depan mereka tidak memperhatikan mereka. Menurut pernyataan Qin Bubei, lokasi 4 relik leluhur pasti akan memiliki banyak orang kuat dari ras ekstrateritorial berkumpul di atasnya. Jika mereka bertarung, orang-orang yang tamak ini akan melakukannya sendiri. Tim Mu Chen dan Wen Qingxuan juga mengikuti grup besar ini, menjaga jarak aman dari beberapa tim lain. Tentu saja, hampir semua tim melakukan hal yang sama. Meskipun mereka hampir tidak dihitung sebagai satu kam, semua orang tahu bahwa warisan 4 leluhur sangat terbatas. Jelas, ketika permintaan lebih dari penawaran, yang lain adalah pesaing ketika datang ke sana. Terhadap pesaing, perlu untuk menjaga kewaspadaan yang diperlukan. Itu adalah parade yang sangat kuat. Selama perjalanannya, Mu Chen melihat parade besar dan menghela nafas. Menurut perkiraannya, setidaknya ada lusinan tim elit di pasukan besar ini yang paling kuat di Teluk Suci kuno. Itu menunjukkan bahwa 4 relik leluhur sangat berbahaya, kata Luo Li lembut, wajahnya muram. Mu Chen mengangguk, karena perjalanan itu terlalu berbahaya untuk dibandingkan dengan perjalanan mereka sebelumnya ke relik kupu-kupu spiritual. Jika dia ingin mendapatkan 8 budur, dia harus menghadapi tidak hanya pesaing lain tetapi juga ras ekstrateritorial yang aneh.
Mu Chen memandang Luoli dan berkata dengan serius, situasi di 4 relik leluhur tetap tidak diketahui, dan jika kita dipisahkan, Anda tidak boleh gegabah. Luoli juga memiliki tugasnya, yaitu untuk mendapatkan cahaya penghancur surga roh agung dari klan kuno roh agung. Namun, dia hanya penguasa bumi bawah dan tidak memiliki banyak kekuatan melawan banyak penguasa bumi lengkap di Teluk Suci ini. Jika dia bersama Luoli, dia akan bisa membantunya dengan sekuat tenaga. Namun, dia khawatir 4 relik leluhur akan berada di luar kendali mereka. Dalam kasus perpisahan, dia khawatir Luoli akan menghadapi bahaya. Merasakan perhatian Mu Chen, Luoli tersenyum lembut. Wajahnya yang indah dan cantik sepertinya adalah hal terindah antara langit dan bumi. Dia mengangguk dan berkata, yakinlah, saya tidak akan mencoba memaksakan diri. Dan, jangan meremehkan saya hanya karena saya adalah penguasa bumi yang lebih rendah. Aku juga punya metode sendiri. Luoli mengedipkan mata ke arah Mu Chen saat dia menggodanya. Mu Chen membeku, lalu segera mengangguk. Sejak Luoli berkata demikian, itu berarti dia telah membuat beberapa persiapan. Tatapan Luoli menyapu saat dia berkata dengan lembut, jika aku tidak salah, wanita di sebelah Xuan Luo juga harus menjadi calon Holy Maiden dari klan kuno Roh Agung, yang tujuannya juga untuk mendapatkan Roh Agung menghancurkan surga cahaya. Oh! Tatapan Mu Chen menjadi serius saat dia melihat wanita halus di samping Xuan Luo. Dia juga cantik-cantik. Bagaimana Anda tahu? Intuisi wanita. Dia mengawasiku terlalu sering dan terlalu samar. Luoli tersenyum cerah. Mu Chen tidak bisa berkata-kata tetapi segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Intuisi wanita sangat menakutkan. Mereka memiliki kepekaan yang sangat tinggi bahkan terhadap pandangan yang tidak kentara. Wanita itu agak lihai. Mu Chen merenung. Meskipun dia tidak melakukan kontak dengan wanita itu, dia bisa melihat dia jelas orang yang banyak akal dan menawan. Dia selalu bisa melihat kehadiran penguasa bumi lengkap yang kuat lainnya di sisinya. Ini benar-benar berbeda dari Luoli. Di kota, banyak penguasa telah mendekat karena kecantikannya, tetapi semuanya mendapat tanggapan dingin darinya. Luoli tidak ingin menggunakan metode seperti itu untuk menjaga para penguasa ini tetap ada. Luoli tersenyum. Wanita ini memang cerdas. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati padanya. Mu Chen mengangguk. Meskipun calon Holy Maiden ini mungkin cerdas, seseorang tidak bisa meremehkan Luoli. Dia bisa menarik Luo God Clan kembali dari ambang kehancuran dan mengembalikannya ke keadaan normal. Klan itu bahkan mulai berkembang. Ini menunjukkan bahwa kecerdasannya sebanding dengan kecantikannya. Selama Luoli berhati-hati untuk menjaga kewaspadaannya, tidak akan mudah bagi wanita itu untuk mengancamnya. Saat mereka selesai mengobrol, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan pasukan besar itu mulai bertambah cepat. Rupanya, Qin Bubei yang memimpin, telah melakukan akselerasi. Dengan demikian, mereka tidak banyak berbicara dan mengikuti lebih dekat dengan yang lain. Tentara besar terus berlanjut sepanjang hari dan malam. Ketika malam tiba, pasukan besar mulai beristirahat. Saat pagi kedua tiba, mereka bergegas kembali. Dengan kecepatan penuh ini, menjelang senja hari kedua, mereka menyadari bahwa kecepatan pasukan besar mulai melambat sekali lagi. Suara resonansi Qin Bubei bergemuruh seperti guntur. Tuan-tuan, kita akan segera sampai di tujuan kita. Terjadi keributan dalam pasukan besar, dan mereka melihat jauh ke depan di mana ada jurang yang tak terlihat di bumi. Jurang itu sangat besar, menyerupai lubang hitam tak berujung. Dilihat dari jauh, itu seperti lubang hitam yang menyeramkan di bumi. Di satu sisi jurang, tampak seolah-olah ada matahari cerah yang melayang di udara, memancarkan cahaya tanpa akhir. Kegelapan menyelimuti sisi lain dari jurang, dan energi iblis bangkit darinya seolah-olah itu adalah alam iblis. Cahaya dan kegelapan terus mengikis satu sama lain. Ruang itu hancur di bawah erosi ini saat angin topan melolong. Saat mereka menatap erosi yang mengerikan di atas jurang tak berujung, suara Wen Qingxuan terdengar. Ini adalah jurang dewa yang jatuh. Abis dewa jatuh. Mu Chen membeku. Ada rumor bahwa di zaman kuno, 4 leluhur bertempur di sini dengan 4 kaisar iblis surga. Jurang jutaan mil ini diduga sebagai akibat dari perang itu, kata Wen Qingxuan. Disinilah mereka jatuh, jadi tidak heran setelah bertahun-tahun, sisa keinginan mereka berkumpul di sini. Mungkin karena kegigihan mereka dalam menghapus sisi lain. Mu Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia menyipitkan matanya pada kegelapan.
Anggota ras ekstrateritorial pasti sudah mulai berkumpul. Saat mereka berbicara, pasukan besar juga mendekati tepi jurang. Terselubung dalam cahaya, mereka perlahan mendarat. Saat mereka turun, mereka segera merasakan suara keriput terngiang di benak mereka, seolah-olah melewati ruang dan waktu. Disinilah akhirnya, para pembela 1000 dunia besar, Mu Chen dan yang lainnya saling memandang. Suara keriput ini seharusnya menjadi salah satu sisa wasiat leluhur. Qin Bubai menggenggam tinjunya dan bertanya, "Tetua, apa yang harus kita lakukan? Jiwa yang tersisa dari 4 kaisar iblis surga dihancurkan dan disebarkan oleh kami berempat. Kami bermaksud untuk memakainya selama bertahun-tahun, tetapi baru-baru ini mereka juga merasa tidak dapat menahan lebih jauh. Dengan demikian, mereka mulai meminta bantuan dari ras ekstrateritorial untuk mencoba mematahkan penindasan kami dan melepaskan sisa jiwa mereka. Jika mereka berhasil, mereka akan dapat terhubung dengan ras ekstrateritorial. Teluk suci kuno akan sepenuhnya ditarik ke alam iblis dan menjadi batu loncatan untuk menyerang 1000 dunia besar kita." Petik 2. Mendengar ini, semua orang yang hadir tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka, dan wajah mereka sangat berubah. Jika demikian, apakah kita akan diseret ke alam iblis juga? Jadi, kami ingin Anda melakukan sesuatu untuk menghentikan perlombaan ekstrateritorial menghancurkan 4 menara suci. Saat suara itu selesai berbicara, Mu Chen dan yang lainnya merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Mereka melihat menara hitam dan putih besar di persimpangan terang dan gelap. Menara raksasa yang hanya memiliki 4 lantai itu tampak tak tergoyahkan. Setiap level menara menekan sisa jiwa kaisar iblis surga. Setiap kali satu dilepaskan, itu berarti, sisa-sisa keinginan salah satu dari kita berempat telah musnah. Setelah 3 jiwa sisa kaisar iblis surga dilepaskan, 4 menara suci akan dihancurkan, dan jiwa kaisar iblis surga akan benar-benar dilepaskan. Pada titik ini, suara keriput menjadi muram. Selama kamu bisa menjaga 2 lantai dari 4 menara suci tetap utuh, kamu akan bisa menyegel jiwa kaisar iblis surga sampai mereka benar-benar hilang. Berhasil atau tidaknya masalah ini bergantung pada kalian semua. Petik 2. Setelah mendengar ini, banyak penguasa yang hadir tampak muram. Mereka jelas tidak berharap situasinya begitu kejam sehingga benar-benar perlu untuk bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Kami akan menyerahkan warisan lantai kepada siapapun yang bisa melindungi segel. Begitu ini diumumkan, ada keinginan kuat di mata banyak penguasa. Menurut arti dari ucapan ini, jelas bahwa orang terakhir yang berhasil akan dapat memperoleh warisan yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi ilahi. Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat matanya dipenuhi api. Dia mengangguk kepada yang lain dan berkata dengan suara lembut, "Ayo bersiap-siap. Untuk mendapatkan 8 budur itu, apakah itu menghadapi Xuan Luo, Mo Xin, atau ras ekstrateritorial, dia tidak takut. Kekayaan dan sutra menggugah hati orang, tetapi kekuatan super langka dapat menggoda orang untuk memperjuangkan hidup mereka." Klan Balrog, suara mendesing. Ketika suara keriput selesai berbicara, di luar jurang, tim melonjak hampir pada saat bersamaan. Kemudian, mereka langsung pergi ke 4 menara suci di atas langit. Pergilah. Mu Chen dan partainya tidak ragu-ragu untuk pergi. Dengan kecepatan penuh, mereka muncul di depan 4 menara suci hanya dalam beberapa menit. Karena mereka sangat dekat dengannya, mereka bisa merasakan kemegahan menara. Mereka berdiri di depan 4 menara suci, merasa tidak berarti, seperti semut biasa. Saat ini, mereka hanya dapat melihat setengah dari 4 menara suci, karena setengah lainnya diselimuti kegelapan yang menakutkan. Mereka tahu bahwa banyak anggota klan ekstrateritorial juga harus berkumpul di sisi lain dari 4 menara suci saat ini. Gemuruh. Saat prosesi tiba di 4 menara suci, pintu menara mulai terbuka perlahan. Saat deru pintu terbuka perlahan bergemuruh seperti guntur, aura kuno menyapu. Saat pintu terbuka, mata orang banyak terbakar oleh keinginan. Namun, mereka tidak segera masuk, tetapi saling memandang, semuanya agak ragu-ragu. "Tuan-tuan, kita harus memastikan bahwa 4 menara suci tidak akan dihancurkan oleh sisa-sisa jiwa kaisar iblis surga. Jika itu terjadi, kita akan berada dalam bahaya besar." Sebagai penggagas perjalanan ini, Qin Bubai mengumumkan secara resmi. Semua orang mengangguk dan setuju. Jadi, saya menyarankan pembagian kerja untuk memastikan bahwa setiap tingkat menara tertutup secara memadai. Kita seharusnya tidak mengumpulkan orang dalam satu tingkat, karena itu sangat tidak bijaksana, tambahnya.
Qin Bubai ingin menjelaskan bahwa mereka tidak boleh berkumpul bersama. Jika tidak, mereka tidak hanya akan melemah di level lain, tetapi mereka juga akan bersaing di antara mereka sendiri. Saya adalah anggota klan kuno Budur, jadi saya secara alami akan pergi ke tingkat di mana leluhur saya berada. Xuan Luo tersenyum. Aku juga, kata Mo Xin. Ekspresi Qin Bubai tetap sama, tetapi dia tampak sedikit lega. Xuan Luo dan Mo Xin adalah lawannya yang layak, dan selama mereka tidak muncul di level di mana dia berada, dia tahu bahwa dia akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan warisan. Saya memilih level leluhur Optimus. Qin Bubai tersenyum. Aku memilih level leluhur tombak. Pada saat ini, sosok kekar menonjol dari antara kerumunan. Tubuhnya dikelilingi oleh aura yang sangat tidak menyenangkan, karena dia tampaknya telah mengalami pertempuran brutal yang tak terhitung jumlahnya. Mu Chen bisa merasakan aura tidak menyenangkan dari orang ini, dan dia jelas merasakan bahwa pria itu adalah Demon Slayer. Tidak hanya itu, dia benar-benar pembunuh iblis tingkat tinggi. Kekuatan High Rank Demon Slayer juga berada di puncak level komplete Earthly Sovereign. Ini berarti itu tidak lebih lemah dari Xuan Luo, Mo Xin, dan Qin Bubai. Oke, kalau begitu aku harus pergi ke level roh agung leluhur. Di samping Xuan Luo, seorang gadis cantik tersenyum genit. Setelah ini, semua tim lain juga mulai membuat pilihan. King Xuan, Sister Linky, Long Xiang, kalian semua mengikuti Luo Li ke level Great Spirit leluhur. Mu Chen berbalik untuk menginstruksikan Wen King Xuan, Linky, dan yang lainnya. Meskipun Luo Li sudah mengatakan dia punya rencana, hanya untuk amannya, dia memberinya semua kekuatan bertarung dari kedua tim. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Mu Chen tidak membutuhkan bantuan mereka. Bagaimanapun, dia memiliki ki ke dalam Trinity. Juga, Mu Chen memiliki keunggulan terbesar dalam hal jumlah. Dia bahkan memiliki tentara naga misteri. Mendengar perintah Mu Chen, Luo Li terdiam sesaat. Meskipun dia agak enggan, dia menurut. Dia tahu bahwa Mu Chen telah memberikan perintah seperti itu karena dia mengkhawatirkannya, dan perhatiannya menghangatkan hatinya. Hati-hati, kata Luo Li saat dia melihat Mu Chen dengan perhatian di matanya. Hanya dalam beberapa menit, semua tim telah ditugaskan dan hampir setiap level memiliki penguasa bumi lengkap di puncaknya. Jelas, para penguasa teratas ini adalah kandidat yang paling mungkin untuk mendapatkan warisan. Mu Chen dan Luo Li juga telah menunjukkan ke level mana mereka akan pergi, tetapi berita mereka tidak menyebabkan banyak keributan. Bagaimanapun, tidak banyak orang memperhatikan penguasa bumi atas dan bawah. Namun, Xuan Luo dan Mo Xin menatap Mu Chen dengan jijik. Saat ini, gadis menawan bernama Bai Siner tersenyum pada Luo Li, matanya yang indah berkedip-kedip dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Dengan selesainya distribusi tim, banyak penguasa tidak bisa lagi menahan diri. Pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba melesat, berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke gerbang menara kuno. Pergilah. Dengan lambaian tangannya, Mu Chen menyerbu ke 4 menara suci, segera diikuti oleh Luo Li dan yang lainnya. Ketika Mu Chen bergegas ke 4 menara suci, dia bisa merasakan pergerakan ruang di sekelilingnya. Saat berikutnya, soulnya berada di tanah dan pemandangan di sekitarnya berubah. Saat dia melihat apa yang tampak seperti hutan pegunungan yang suram dan lebat. Semuanya berwarna kuning layu, dan seluruh lingkungan berbau kesedihan. Mu Chen mengamati sekelilingnya, lalu menatap jauh ke timur. Dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi besar yang halus datang dari arah itu. Fluktuasi semacam itu menyebabkan orang merasakan tekanan yang kuat. Fluktuasi besar itu memancarkan aura dingin. Seolah-olah itu berisi kejahatan yang tersembunyi dan tak berujung, yang membuat ketakutan di hati Mu Chen. Di arah itu, di sanalah sisa-sisa leluhur Budur dan Kaisar Iblis Surga seharusnya berada, gumam Mu Chen. Dia merasa bahwa dia harus sampai di sana secepat dia bisa, atau level ini akan dihancurkan dan ditekan oleh ras ekstrateritorial setelah mereka melepaskan sisa roh Kaisar Iblis Surga. Suara mendesing. Saat memikirkan ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu, tetapi mendarat dengan ringan di batang pohon besar sebelum sosoknya berubah menjadi jejak bayangan yang melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh melalui hutan lebat. Mungkin lebih cepat baginya untuk terbang di udara, tapi itu pasti akan menjadikannya target. Saat ini, Mu Chen tidak tahu berapa banyak anggota ras ekstrateritorial yang telah memasuki level ini, jadi jelas tidak bijaksana untuk mengambil risiko seperti itu. Untungnya,
Meskipun dia harus melintasi pegunungan dan hutan, kecepatan Mu Chen masih secepat momok. Mereti. Pada saat itu, sesosok buram menginjak beberapa daun, yang mengeluarkan suara berderak. Sosok itu bergerak maju seperti hantu, dan saat lewat, itu menimbulkan lonceng peringatan dalam indera Mu Chen, menyebabkan dia berhenti di jalurnya. Bang! Tepat di depan Mu Chen, pohon kuning tiba-tiba menyala dengan api hitam. Suhu yang mengerikan terpancar dari api, menyebabkan seluruh ruang tiba-tiba menjadi terdistorsi. Mereti. Saat api hitam terus menyala, suara tepuk tangan bisa terdengar. Mu Chen kemudian melihat dua sosok muncul perlahan dari dalam api. Tatapan Mu Chen menjadi serius, ketika dia melihat bahwa rambut kedua sosok itu menunjukkan tanda-tanda terbakar dan hangus. Karena itu, rambut mereka berwarna hitam yang meresahkan. Setelah bos mengejar dua wanita dari dunia 1000 besar, yang baru saja kita temui, kurasa kita tidak akan bertemu orang lain yang tidak beruntung. Salah satu pria itu berseru. Kedua pria dengan rambut hitam menyala menatap Mu Chen dengan tatapan dingin dan senyum pembunuh. Yang lainnya kemudian berkata, kekuatannya terlalu lemah. Menurut peringkat 1000 dunia besar mereka, dia hanyalah penguasa bumi atas. Jadi, dia seperti seekor semut yang lemah. Petik 2. Ras ekstrateritorial. Mu Chen memandang kedua pria itu dan tersenyum dengan acuh tak acuh, mengangkat alisnya saat dia mengajukan pertanyaan dua kata. Tidak, kami dari klan Balrog. Perlombaan ekstrateritorial adalah apa yang Anda makhluk dari 1000 dunia yang agung sebut kami. Petik 2. Mu Chen mengangguk ringan. Terlepas dari itu, kalian semua akan mati, jadi mengapa peduli tentang gelar? Kedua penguasa klan Balrog tercengang oleh kata-katanya yang berani, tetapi hanya menyeringai. Namun, tatapan mereka menjadi lebih dingin dan lebih kejam. Aku akan memasaknya nanti dengan api iblis. Salah satu dari mereka berkata dengan jahat. Ngomong-ngomong, seperti apa rupa kedua wanita yang kamu sebutkan tadi? Mu Chen tiba-tiba tersenyum saat dia bertanya. Namun, dua penguasa klan Balrog menatapnya seperti dia bodoh. Tampaknya tidak berniat memberinya informasi apapun. Kurasa aku harus memaksa mulutmu terbuka. Mu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Ledakan. Pada saat itu, api iblis hitam yang dahsyat meletus dari tubuh mereka seperti gunung berapi. Dimanapun api menyapu, gunung dan hutan langsung terbakar. Tunggu saja, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Salah satu pria itu berteriak. Kemudian, saat dia dan bayangan iblis lainnya meledak, gelombang panas bergulir menuju Mu Chen. Dua penguasa klan Balrog yang kuat jelas licik, karena bahkan dalam menghadapi apa yang tampaknya hanya penguasa bumi atas, mereka masih menyerang pada saat yang sama dan jelas sangat berhati-hati. Namun, Mu Chen hanya melihat bayangan iblis yang mendekat dengan cepat dan tersenyum. Mu Chen kemudian menyerbu keluar tiba-tiba, dan pada saat yang sama, murid kedua penguasa menyusut, karena mereka melihat dua sosok identik tiba-tiba muncul di samping mereka. Ini membuat mereka menyerang ke depan dengan aura yang lebih ganas. Ini buruk. Salah satu dari mereka berteriak, dan untuk sesaat, hati dua penguasa klan Balrog tenggelam. Mereka tahu bahwa mereka dalam masalah.